Tidak ada ulama yang menyenangi orang menampilkan kekhusukan berlebihan secara lahir. Jadi pencitraan kau sejak dulu dah ketuju dah orang. Ini saja nak cok kan otak dek pencitraan. Sejak dahulu. Fudail bin Iyad misalnya, kana yakrahu an yuriya ar-rajulu min al-khusu' akthar mimma fi qalbih. Fudail itu Fudail bin Iyad adalah seorang yang ma'ruf dengan kezuhudannya. Dan terus menjadi apa? Menjadi contoh. Al-Fudail bin Iyad, yaitu Fudail ibn Mas'ud bin Bishr At-Tamimi Al-Yarbu'i. Ini seorang alim. Beliau lahir di Samarkand. Sirah Fudail bin Iyad. Kemudian berikutnya beliau berpindah dalam menuntut ilmu sampai nanti di Kufah, di Irak. Nah, apa sikap beliau terhadap kekhusyukan? Kana yukrah. Kata Fudail, sangat dibenci orang ayyuriyar rajulu minal khusyu', memperlihatkan kekhusyukannya akthar mimma fi qalbih, melebihi dari apa yang ada di dalam kalbunya. Kalbu tidak serupa itu, gayanya melampau benar. Jadi berhati-hati dengan orang yang cenderung berlebihan menunjukkan kekhusyukan. Hudzaifah ibn al-Yaman mengingatkan, awwalu ma tafqiduna min dinikum al-khusyu'. Awal pertama yang kamu kehilangan, jadi awal kehilanganmu dalam beragama apa? Al-khusyu', kekhusyukan. Wa akhir ma tafqiduna min dinikum as-salah. Dan terakhir yang nanti hilang dari agamamu adalah as-salat. Artinya apa? Khusyuk pertama hilang, salat terakhir hilang. Antara kehilangan khusyuk dengan kehilangan salat, salat seperti apa kira-kira? Tanpa khusyuk. Itu yang terjadi. Kalau kita ambil nasihat Hudzaifah ibn al-Yaman, awal yang hilang dalam beragama apa? Khusyuk. Akhir yang hilang dalam beragama apa? Salat. Nah, kira-kira berapa tahun itu? Ratusan tahun jaraknya antara hilang khusyuk dengan hilang salat. Nah, kira-kira dalam jeda selama itu salat seperti apa? Ya, salat tanpa khusyuk. Kan benar kata Ubadah ibn Samit, sudah mendekat waktunya engkau masuk ke masjid suatu jamaah, engkau tidak temukan orang yang khusyuk walau seorang pun di dalamnya. Itu makanya kata Hudzaifah, wa rubba musallin la khaira fih. Barangkali ada orang yang salat tidak ada di dalamnya khair, kebaikan. Wa yusiku an tadkhula masjidal jamaah fala tara fihim khashi'a. Sudah hampir saatnya engkau masuk ke masjid suatu jamaah, engkau tidak melihat seorang pun yang khusyuk. Sahal juga mengatakan bahwa kekhusyukan itu penting. Kenapa mudah sekali hari ini kita dibawa di dalam solat kita kemana-mana, kunci hilang terkena ketika solat? Kenapa semudah itu? Karena khusyuk hilang. Sebab kalau khusyuk tidak ada, syaitan mudah mendekati. Jadi syaitan baru takut mendekati orang yang solat kalau khusyuk. Man khasha'a qalbuh lam yaqrub minhu syaitan. Siapa yang khusyuk kalbunya, tidak akan mendekat syaitan kepadanya. Nah, jadi kembali kita ke konsep tadi, ke pembicaraan kita tadi, ada dua khusyuk, khusyukun nifaq dan ada khusyukul iman.
Apa khusyu'ul nifaq? Apa khusyu'ul iman? Khusyu'ul iman wa khusyu'ul qalbi lillah bitta'zim wal ijlal wal waqar wal mahabah wal haya. Jadi yang dikatakan khusyuk iman adalah kekhusukan kalbu kepada Allah dengan apa? Dengan rasa ta'zim. Dengan rasa ta'zim. Apa ta'zim? Mengakui i'tiraf wal iqrar bi'azamatillah, mengakui keagungan Allah Subhanahu wa taala, wa syu'ur, dan merasakan kehinaan dan kerendahan. Yang ta'zim. Mengakui keagungan Allah satu sisi dan merasakan apa? Kecilnya kita, hinanya kita, rendahnya kita. Itu baru ta'zim. Jadi kalau orang ta'zim kepada orang lain, diakui kebesaran orang dan dia merasa rendah. Nya dulu kok gaya orang kini nyagungkan orang untuk melambuang dirinya. Aduh belum. Itu ciluh namanya tu. Ngambuang-buang orang supaya melambuang lo dirinya. Kalau ta'zim kepada Allah seperti apa? Yaitu al-iqrar wal-i'tiraf. Mengakui keagungan Allah Subhanahu wa taala, azamah Allah. Kemudian di samping itu di dalam hati apa? Ada rasa syu'ur. Dengan apa? Dengan hina, dengan kehinaan kita, kerendahan kita dan kecilnya kita. Itu mulai dari Allahu Akbar, itu tuh ta'zim. Rukuk itu ta'zim itu. Karena itu tidak ada rukuk kepada yang lain. Rukuk hanya kepada Allah. Makanya mau pernah menuliskan kalimat orang Minang itu tidak pandai membungkuk, dia cuma pandai mangguk. Jadi kalau ke atasan, ke bawahan, ke pemimpin, awak tu pandai mangguk. Membungkuk tidak. Kenapa? Kecek Tan Malaka dahulu Salim kari awak di mungkuh. Jadi awak tak pandai membungkuk dah. Sebab kalau membungkuk tertupang dek kari tadi. Macam awak pandai mangguknya. Apa kekhusukan kemunafikan itu? Ayyural jasadu khasi'a, terlihat tubuhnya seperti khusuk sedangkan kalbunya ghairu khasi', tidak khusuk. Nah karena itu orang yang khusuk di dalam salat, qamadat niranu syahwatihi, padam gejolak syahwatnya ketika itu. Kenapa? Syahwatnya menurut kepada yang dibacanya, apa yang dikerajokannya. Sombong tu kan syahwat kan? Ketika badan dirukuk kan, angka disombong oleh. Nah syahwat padam. Ketika kepala disujudkan, hilang itu. Syahwat itu menginginkan apa? Menginginkan sanjungan dan pujian. Itu syahwat. Ketika kita menyatakan hamba, ketika kita mengakui kita berdosa, sehingga kita minta jarakkan antara kita dengan dosa kita, bagaikan timur dan barat. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masriq wal maghrib. Ada ditunjukkan dalam kalimat itu ketidakberdayaan kita menghadapi diri kita sendiri. Bekolah menghadapi yang lain, menghadapi diri sendiri saja tidak berdaya. Karena itu kita mohon kepada Allah agar dijauhkan antara kita dengan kesalahan kita itu bagaikan apa? Timur dan barat. Nah jadi orang yang khusyuk akibatnya nanti apa? Niran, gejolak atau api syahwatnya itu khamadat, menjadi padam. Bahkan wasakana dukhanuha, bahkan asapnya pun tidak lagi bergejolak dari dadanya. Penjala sadru, sehingga dadanya menjadi jernih, lapang.
wa asraka fihi nurul azamah, dan berkilaulah atau cemerlanglah cahaya keagungan Allah yang ada di dalam keimanan dia itu. Famatat syahawatun nafs, sehingga syahwat nafsu itu mulai padam karena takut akan akibat dosa, takut akan pembalasan, wal waqar, dan wibawa dari Allah yang dia sembah. Nah, akhirnya anggota tubuhnya menjadi apa? Menjadi tenang. Dan barulah muncul tumakninah di dalam hati. Nah, itu yang dikatakan dengan kalau orang mendapatkan itu khusyukul iman. Tetapi kalau tidak ada itu di dalam hatinya, lahirnya saja hanya pelok-peloknya, sampai takbirnya tidak tanggung kalinya dah. Allah. Jelas dah. Allah. Nah, kalau lahir saja dia pelok-pelok serupa itu, menunjukkan awak khusyuk, itu adalah khusyukun nifaq. Nah, karena itu hati-hati. Kunci dari atau kesimpulan kajian kita hari ini, seiramakan, searahkan, samakan gerak antara lahir dengan batin kita dalam salat. Lahirkan kekhusukan qalbu yang membias kepada kekhusukan jasad. Itulah khusyuk yang hakiki. Khusyuk yang hakiki adalah hadirnya qalbu dengan segala keadaannya yang membuat seseorang itu dengan segala keadaannya, keadaan yang baik, ya seperti tadi apa? Ta'zim, ijlal dan lain-lain, hadir qalbu dengan rasa seperti itu. Sehingga syahwat menjadi terkendali. Anggota tubuh menjadi tenang karena itu. Nah, itulah kekhusyukan. Nah, adapun khusyuk hanya dalam bentuk lahiriah, sedangkan qalbunya tetap saja tidak terbebas dari kecongkakan. Rasa-rasa berpunya, padahal kita hamba. Rasa hebat, tak ada khudu', tak ada tunduk secara lahir. Itu adalah kekhusyukan kemunafikan. Karena itu kalau bisalah orang solat dengan cara seperti itu, saya yakin keluar dia dari tempat solat dia. Kalau ada melintih kemungkaran di dalam hatinya, langsung itu kalbunya yang mengatakan jangan. Itu tanha anil fahsyai. Tapi karena congkak kau tidak hilang dengan salat, nah, ego kau indah pudar dengan salat, akhirnya orang masuk. Mestinya orang salat itu seperti yang dikatakan oleh Nabi. Apa pendapat kamu sekalian, kata Nabi, seorang laki-laki, belakang rumahnya ada sungai mengalir jernih, dan dia mandi setiap 5 waktu, 5 kali sehari seminggu. Apakah masih akan berdaki orang itu? Nah, kira-kira dakianan tapu dek solat. Dakinan di dalam tadi. Anan daki tadi itu. Sombong, ego, rasuah, yang santiang berbeda. Kadang-kadang orang seperti ini ketika diingatkan orang dan dituduhnya santiang. Nah, ini yang perlu kita waspadai di dalam. Nah, tapi biasanya pernyataan-pernyataan seperti itu akan terbuka, menunggu waktu saja dia akan terungkap kebenaran. Nah, jadi berusahalah untuk menghadirkan. Nah, salah satu kunci utama bisa menghadirkan ahwal keadaan seperti tadi, ta'zim, ijlal, yaitu kan kuncinya
memahami makna dari aqwal dan af'al. Memahami makna dari kecek dan karajo solat tadi. Nan wak baca tu. Tak mungkin orang bisa khusyuk dia tidak faham apa yang disebut. Memahami makna dari perbuatannya. Apa makna dari rukuknya itu? Apa makna dari sujudnya itu? Apa makna dari qiyamnya dengan cara seperti itu? Nah, pemahaman terhadap gerak solat dan bacaan solat itu setelah iman, kemarin ada 4 ya, setelah iman itu sangat menunjang bahkan menjadi penentu orang bisa khusyuk atau tidak di dalam